Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beramal saleh, niscaya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya surga. Surga merupakan cita-cita kita semuanya, karena kita ingin tentunya hidup bahagia di dunia dan juga hidup bahagia di akhirat dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga, penduduk surga mengenyam berbagai kenikmatan. Di antara kenikmatan surga adalah penduduk surga mereka makan, mereka minum tentunya dengan penuh kelezatan dan juga dengan penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat yang ke-35, Masalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtiyal anhar. Perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ukuluha daim, di mana buah-buahannya tak henti-henti, wa dhilluha, sedang naungannya demikian. Tilka walladzina taqau, itulah tempat kesudahan orang-orang yang bertakwa. Waqbal kafirinan nar, sedangkan tempat kesudahan orang-orang kafir adalah api neraka jahanam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-35, beliau rahimahullah membawakan beberapa riwayat. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannah washrabun. Para penghuni surga mereka makan dan juga mereka minum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pada saat hidup di dunia ini, semua dari kita suka
yang namanya makan, suka yang namanya minum. Oleh karena itu ketika ada undangan jamuan makan, maka banyak sekali yang hadir dibandingkan dengan undangan pengajian. Nah, ini bukti memang manusia suka makan dan juga suka minum. Nah, nanti di akhir kelak ketika orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka penghuni surga mereka makan, mereka minum dengan lezat, dengan lahap. Kemudian wala yamtakhitun, penghuni surga mereka tidak beringus, karena di surga itu tidak ada kotorannya. Penghuni surga semuanya bersih. Beda ketika kehidupan di dunia, ketika kita mengalami flu ataupun batuk, ya, maka kita beringus. Sedangkan penghuni surga tidak beringus. Wala yamtakhitun, mereka sama sekali tidak mengeluarkan ingus. Kemudian wala yataghawatun wala yamulun, penghuni surga mereka tidak buang air besar dan mereka pun sama sekali tidak buang air kecil. Bagaimana halnya ketika manusia dunia ini, ya mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, suatu kekurangan, pasti mereka akan sakit. Seorang misalkan 3 hari tidak buang hajat, gimana rasanya itu? Perutnya tentunya akan besar. Atau seorang tidak buang air kecil, atau kesusahan buang air kecil. Nah, ketika di surga, maka penghuni surga sama sekali tidak buang air besar dan juga mereka sama sekali tidak buang air kecil. Lantas bagaimanakah dengan makanan yang telah mereka cerna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ta'amuhum tusya'u karihal misk, makanan yang telah mereka cerna berubah menjadi sendawa yang mengeluarkan aroma minyak kasturi yang sangat wangi sekali. Masya Allah, luar biasa. Wa ilhamuna tasbih wa taqdis, mereka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih, untuk senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kama yulhamuna nafs, sebagaimana diilhamkan mereka untuk bernafas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menampilkan riwayat yang selanjutnya terkait dengan tafsir surat Ar-Ra'd ayat 35. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari jalur Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwa ia menyatakan, ja'a rajulun min ahlil kitab faqala ya Abul Qasim tas'umu anna ahlal jannah yakuluna wa yashrabun. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki dari ahlul kitab. Laki-laki ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang perkara din, perkara agama. Laki-laki ini berkata, wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, engkau menyatakan bahwa penghuni surga mereka makan, mereka minum. Apa jawab Nabi? Naam.
Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya. Innar rajula min ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajulin, sungguhnya penghuni surga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kekuatan laki-laki. Saya ulangi, sungguhnya penghuni surga ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kekuatan laki-laki. Dalam hal apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil akli, dalam hal makan. Kita ketika di pagi harinya sarapan gitu, cukup satu piringnya. Satu piringnya juga barangkali kita setengah porsi. Dari pagi hari kalau misalkan satu porsi penuh, pagi-pagi ngantuk ya, setengah porsi gitu. Siang agak banyakan, sore agak banyakan. Lah ini penghuni surga 100 kekuatan laki-laki dalam hal makan. 100 piring, Masya Allah. Wa fi surbi, yang kedua dalam hal masalah minum. Dalam masalah minum, barangkali ketika kita siang hari pengen es jus gitu, buat jus apel ya, ukuran satu gelas yang sekitar 600 ml, itu udah kenyang. Penghuni surga 100 kekuatan laki-laki dalam hal masalah minum. Kemudian wal jima', 100 kekuatan laki-laki dalam masalah berhubungan biologis, wasyahwat, dan juga dalam masalah syahwat. Maka laki-laki dari ahli kitab tersebut ketika mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa seorang penghuni surga diberi kekuatan 100 laki-laki dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal berjima, dalam hal syahwat, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bukankah orang yang makan, bukankah orang yang minum mereka mengeluarkan hajat, sedangkan di surga itu nggak ada kotoran? Bagaimana wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, hajatu ahadihim rashun yafidu min juludihim, kotoran mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka karena hal misk, sedangkan keringat tersebut mengeluarkan aroma minyak kasturi. Fayatmuru batnuh, akhirnya perut penghuni surga itu mengkerut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah kemudian menyebutkan hadis dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepadaku, innaka la tamburu ila at-tayri fil jannah fayakhiru baina yadayka masyiyan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sungguh ketika engkau melihat burung di surga, sedangkan engkau menginginkannya, niscaya burung tersebut akan jatuh tersungkur di hadapanmu
dalam keadaan masfiyan, dalam keadaan sudah matang, tak perlu dimasak. Masya Allah. Pengen sate Madura, ya, tidak perlu lama-lama, ya, langsung terhidangkan, ya. Kepengen, ya, sayur asam plus tahu tempe bacem plus sambal, ya, plus lalapan, nggak nunggu berjam-jam, langsung aja terhidang. Ini makanan-makanan di surga sangat fantastis sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu makanan di surga itu adalah buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga. Kita ketika hidup di dunia ini tentunya senang dengan buah-buahan. Buah pisang, buah apel, ya, buah lengkeng dan juga buah-buah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan buah-buahan di surga bahwa buah-buahan di surga itu begitu dekat sekali. Barangkali kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini, qutufuha daniyah. Buah-buahannya itu dekat. Surat Al-Haqqah ayat 23. Apa maksudnya buah-buahannya di dekat? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa qaribatun yatanawaluha ahaduhum wa huwa naimun ala saririhi. Maksudnya adalah buah-buahan di surga itu begitu dekat sekali sehingga penghuni surga dapat mengambilnya, penghuni surga dapat memetiknya meskipun sambil berbaring, sambil tiduran. Masya Allah. Kita menginginkan buah durian, lagi berbaring di kamar, ya, nggak mungkin langsung datang buah durian tersebut itu, petik, ya, nggak bisa. Tiba-tiba ada buah durian kamar kita, tentunya kita takut nih, buah durian dari mana nih? Kita harus beli terlebih dahulu ke supermarket, ya, ke pasar, ke toko buah. Ini kehidupan dunia, kehidupan yang sangat melelahkan, berbeda dengan kehidupan di surga, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan di surga itu begitu banyak, bervariasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-32, wa fakihatin katsirah. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan buah-buahan yang banyak. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa indahum minal fawakih al-katsirah al-mutanawiyah fil anwan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Di sisi penghuni surga terdapat banyak buah-buahan yang beraneka ragam, macamnya sangat banyak sekali, ya. Kemudian juga warnanya berwarna-warni, sangat banyak. Nggak seperti buah-buahan di dunia ini. Barangkali buah pisang itu terbatas. Pisang Ambon, pisang apalagi itu? Pisang uli, pisang nangka, dan juga pisang-pisang yang lain. Tapi di surga macam-macam. Warnanya juga
Warna pisang dunia ini terbatas. Paling ya warnanya hijau, apalagi kuning gitu kan. Tapi di sana lebih dari itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana macam-macam buah-buahan tersebut dan warnanya tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik di dalam hati manusia. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Malik, dari Zaid, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, qala khashafatis syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas ma'ahu fa dzakara as-shalah wa fi qalu ya Rasulullah ra'aynaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha thumma ra'aynaka taka'ta. Jadi kata Ibnu Abbas, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat gerhana. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bermakmum dengan beliau. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ketika kami sholat tadi, kami lihat engkau mengambil sesuatu di tempat sholat engkau, kemudian engkau mundur." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ra'aitul jannah fatanawaltu minha unqudan." Sungguhnya tadi ketika aku dalam sholat, aku melihat surga. Lagi sholat, perlihatkan surga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Sungguhnya aku ingin mengambil standan anggur. Walau akhadtu lakaltu minhu ma bakat dunya." Seandainya aku dapat mengambil standan anggur tersebut, kalian akan dapat memakannya selama dunia ini masih berputar. Ini menunjukkan bahwa buah-buahan di surga begitu banyak sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya buah-buahan di surga itu tidak pernah putus-putus, tidak pernah mengenal musim hujan, musim panas, musim kemarau, musim dingin. Buah-buahan di surga senantiasa tersedia. Buah-buahan di surga senantiasa ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 33, "La maqtu'ati wa la mamnu'ah." Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buahan di surga itu tidak berhenti, tidak terputus. Karena datang musim dingin dan juga musim panas. Bal ukuluha daim mustamir abadan. Bahkan buah-buahan di surga itu senantiasa ada sepanjang masa, sepanjang zaman. Beda ketika kita di sini di dunia. Buah rambutan ada musimnya. Buah lengkeng ada musimnya, Istri kita lagi nyidam, "Pak, ya minta buah lengkeng 3 kilo sekarang juga jam 12 malam ini." Ya, dede bayinya kasihan nih. Kumaha nyarinya di mana nih? Nyarinya di mana? Jam 12 malam.
nggak musim lengkeng aja, tunda aja setahun depan. Ya, kalau sudah musim gitu. Ini di dunia ya, kita pengen sekali durian montong gitu. Udah nyari kesana kemari nggak ada. Ya karena memang nggak musimnya. Tapi ketika di surga ya, itu ada terus. Bahkan mahma talabu wajadu. Kata Imam Ibnu Katsir, kapanpun mereka menginginkannya, kapanpun mereka minta, pasti dan pasti buah-buahan tersebut ada dan tersedia. Gak ada ceritanya nggak akan ada terus ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah nampilkan hadis, idza tanawala ar-rajul ats-tsamara 'adat makana ukhra. Jika penghuni surga memetik buah-buahan di surga, maka akan tumbuh seketika di tempat itu buah yang lainnya. Masya Allah. Kita ngambil buah pisang, nggak mungkin akan tumbuh lagi gitu, nggak mungkin ya, senanam pisang lagi. Tapi kalau di surga, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita surga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.